Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Terutama kalian diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas belajar. Ya, semoga diberikan kemudahan dalam memahami dan mengerti ya semua materi atau pelajaran yang diberikan oleh para guru. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai jamur atau fungi. Tentu kalian tidak asing dengan istilah jamur ya. Kalau fungi mungkin baru beberapa kali saja mendengar karena ini adalah nama ilmiahnya dari jamur ya. Oke. Nah, kita akan mengenal jamur ya. Coba sebutkan nama makanan di bawah ini ya. Ini apa namanya? Ini adalah tempe. Kemudian ini adalah donat. Kemudian ini ya adalah tape. Baik tape singkong maupun dia tape ketan. Nah, tentu kalian sudah pernah nih makan makanan yang ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana proses pembuatan makanan ini? Nah, proses pembuatan makanan ini dengan proses fermentasi atau prosesnya dibantu dengan jamur. Nah, nanti kita akan pelajari nama jamur tempe itu apa, nama jamur yang untuk proses pembuatan donat itu apa, dan nama jamur yang untuk proses pembuatan tape itu apa. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran blended learning, ya, siswa mampu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan dengan perannya dalam kehidupan, ya, serta terampil menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan, serta mewujudkan sikap jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab, ya, secara benar dan sesuai konteks. Nah, kemudian penilaian ya yang akan diambil adalah penilaian sikap, sikap observasi atau pengamatan. Tadi penilaiannya yaitu ada sikap jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab ya. Kemudian penilaian pengetahuan itu melalui tes tertulis. Ibu selalu kasih kalau di akhir pembelajaran selalu kasih latihan soal. Nah, itu menjadi nilai pengetahuan. Kemudian nilai keterampilan, nah kalian ada project ya. Nah, projectnya itu adalah membuat video pembuatan salah satu makanan dengan bantuan jamur. Nah, diantaranya adalah tempe, donat, odading ya. Odading itu sama cara pembuatannya sama dengan donat ya yang viral di media sosial. Kemudian tape ketan atau tape singkong. Nah, ini kalian harus bikin nanti tidak sendiri-sendiri ya, bikinnya berdasar kelompok ya. Nanti akan Ibu kasih contoh videonya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Ya, ciri-ciri jamur. Yang pertama, jamur itu sebagian besar itu sudah multiseluler. Hanya sebagian kecil yang masih uniseluler. Masih ingat apa itu multiseluler ya? Multiseluler adalah makhluk hidup yang bersel banyak, sementara uniseluler adalah makhluk hidup yang satu sel. Kemudian ada sifat lainnya lagi yaitu eukariotik. Lawannya eukariotik adalah prokariotik. Jadi kalau makhluk hidup yang eukariotik itu selnya sudah mempunyai membran inti, sementara prokariotik inti selnya ya belum mempunyai membran inti. Oke. Kemudian tubuh yang multiseluler, ya tadi sebagian besar jamur sudah multiseluler, tubuhnya itu berbentuk hifa atau benang. Ya, kalau kalian lihat jamur tempe itu ada putih-putih, kemudian kalau dilihat di mikroskop itu akan seperti benang yang saling tumpang tindih atau bertumpuk. Nah, hifa atau benang, ya kumpulan hifa itu disebut dengan miselium. Jadi kalau satu benang saja disebut dengan hifa, kumpulan dari banyak benang atau banyak hifa disebut dengan miselium. Nah, kemudian hifa itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang hifa bersekat dan hifa tidak bersekat.
ya. Perhatikan, jadi kalau yang hifa tidak bersekat, ya, itu inti selnya, membran selnya saling melebur, sehingga inti selnya bersatu seperti ini, tidak ada sekat. Sementara kalau hifa yang bersekat, ya, itu dia masih bentukan seperti awal. Jadi setiap sel dibatasi oleh membran, sehingga dia bersekat-sekat. Kemudian ciri selanjutnya yaitu tidak mempunyai klorofil. Jamur tidak ada yang berwarna hijau ya, karena tidak ada yang berklorofil. Kemudian karena dia tidak berklorofil berarti tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, golongan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri itu disebut dengan heterotrof. Ya, nah cara mendapatkan makanannya bagaimana? Ada dua cara, yaitu saprofit dan parasit. Yo, ada yang bisa nggak membedakan bagaimana cara mendapatkan makanan secara saprofit dan parasit? Oke, Ibu jelaskan ya. Kalau dia yang parasit berarti dia menumpang pada makhluk hidup lain, dia merugikan karena dia akan menyerap sari makanan dari inangnya atau makhluk hidup yang ditumpangi. Sementara kalau saprofit, dia mendapatkan makanan dari lingkungan dengan cara mengurai. Ya, mengurai makanan. Jadi dia mengeluarkan enzim di sekitar bahan organik di sekitarnya. Enzimnya akan mengurai makanan menjadi bahan yang tadinya kompleks menjadi lebih sederhana. Ya, setelah diurai oleh enzim, maka bahan yang sudah menjadi sederhana itu akan diserap ke dalam selnya. Kemudian dinding sel tersusun dari zat kitin. Kalau kalian makan jamur itu kayak ada rasanya agak kenyal-kenyal begitu ya. Nah, itu adalah karena adanya zat kitinnya. Kemudian reproduksinya ada dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual berarti tidak kawin atau tidak ada peleburan antara sel satu dengan yang lain, atau kalau makhluk hidup yang lebih tinggi, aseksual berarti tidak ada peleburan antara sperma dan ovum. Karena ini makhluk hidup yang tingkatannya masih lebih rendah, berarti dia tidak ada penyatuan antara dua hifa. Ya, nah bagaimana cara reproduksinya? Dengan cara bertunas untuk makhluk hidup yang uniseluler atau sel, atau kalau yang makhluk hidup yang sudah banyak sel atau multiseluler, bisa dengan cara fragmentasi ya, atau bisa dengan cara membentuk spora ngiospora atau membentuk conidia. Kemudian yang seksual itu dengan cara konjugasi atau penyatuan dua sel dari hifa yang berbeda. Ya, sebutannya adalah hifa positif dan hifa negatif. Nanti penyatuannya itu akan menghasilkan suatu badan atau bentukan. Nah, badan itulah yang akan menghasilkan spora. Nah, nama sporanya akan diberi nama sesuai kelompok jamurnya. Ya, ada zigospora, ascospora, dan basidiospora. Oke, kita akan membahas klasifikasi jamur. Jadi jamur itu diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan, utamanya berdasarkan struktur tubuh atau hifanya, dan yang kedua berdasarkan reproduksinya. Nah, pengelompokannya ada 4. Yang pertama zygomicota, yang kedua ascomicota, yang ketiga basidiomicota, yang keempat deuteromicota. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas 3 kelompok, yaitu zigo, asco, dan basidio. Oke, kita akan bahas yang zygomicota. Nah, zygomicota itu ciri tubuhnya, hifanya itu bersekat, atau nama lain bersekat adalah senositik. Ingat ya, berarti setiap sel ada sekat-sekat yang masih sempurna. Kemudian reproduksinya, aseksualnya menghasilkan spora ngiospora, seksualnya menghasilkan zigospora. Jadi ibu langsung menyebutkan hasil sporanya supaya kalian mengingatnya lebih mudah. Nah, nanti akan dijelaskan melalui gambar ya. Kita lihat dulu contohnya. Nah, contohnya adalah Rhizopus oryzae itu untuk pembuatan tempe. Kemudian Mucor mucedo itu pada kotoran ternak. Nah, kalau dilihat di mikroskop itu bentuknya sama. Nih, dilihat di mikroskop ya. Cuman kalau dilihat secara real atau nyata tampak jauh berbeda antara jamur tempe dan jamur pada kotoran ternak. Sekarang kita lihat reproduksinya. Oke, reproduksinya tadi yang aseksual menghasilkan spora ngiospora. Ya, jadi ini kita lihat satu hifa
Jadi kalau spora jatuh di tempat yang cocok ya, maka dia akan tumbuh menjadi hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Kita lihat satu hifanya di sini. Nah, hifa ini akan ada yang tumbuh ke atas dan tumbuh ke bawah. Kalau dia tumbuh ke atas, nanti bagian ujungnya akan membesar, ya, disebut dengan sporangium. Nanti setiap sporangium akan menghasilkan sporangiospora. Kalau dia sudah tua, dia akan pecah, ya. Kemudian tangkai penyokong dari sporangium disebut dengan sporangiofor. Kemudian hifa yang tumbuh ke bawah, nah itu akan tumbuh di sela-sela hifa, di sela-sela inang. Itu disebut dengan rhizoid. Kemudian ini hifa yang ada di atas inang itu disebut dengan stolon. Oke, sekarang kita lihat reproduksi secara seksualnya. Ingat, kalau reproduksi seksual berarti ada penyatuan dari dua hifa, ya. Nah, di hifa positif dan negatif saling berdekatan, kemudian satu sel yang saling berdekatan tadi akan melebur, menyatu. Nah, itu disebut prosesnya adalah plasmogami. Nah, kemudian sel yang melebur tadi dari dua hifa yang berbeda itu akan membesar seperti ini. Nah, itu disebut dengan zigosporangia. Nah, zigosporangia nanti kalau sudah tua dia akan pecah menghasilkan zigospora. Nah, itu prosesnya. Ya, nah di sini ada proses kariogami, itu adalah penyatuan dua inti. Kemudian meiosis itu adalah proses pembelahan sel. Nah, ini akan dipelajari nanti satu bab di kelas 3. Oke, berarti kalian tahu istilahnya saja ya. Oke, nah itu adalah prosesnya. Tapi yang harus kalian pahami adalah tadi reproduksi secara umumnya. Kalau ibu ulangi lagi ya, kalau yang aseksual ya, jadi dia tidak ada penyatuan dua hifa, hifanya akan tumbuh ke atas membentuk sporangium, sporangium pecah akan menghasilkan sporangiospora. Kalau yang seksual ada penyatuan dua hifa, ya, dua hifa bersatu berarti ada dua sel dari dua hifa berbeda bersatu membentuk setelah penyatuan membentuk zigosporangia. Zigosporangia akan tumbuh dan berkembang, nanti dia akan pecah menghasilkan zigospora. Oke, semoga kalian memahaminya ya. Selanjutnya itu adalah ascomycota. Nah, ascomycota tubuhnya itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, tapi sebagian besar multiseluler. Kemudian yang multiseluler hifanya itu dia bersekat. Kemudian mempunyai tubuh buah yang disebut dengan ascocarp yang bentuknya seperti mangkuk. Jadi penyatuan dua hifa yang berbeda nanti akan membentuk tubuh buah ya, disebut ascocarp karena dia golongan ascomycota ya, bentuknya seperti mangkuk. Reproduksi aseksualnya kalau yang uniseluler dengan cara bertunas, kemudian yang multiseluler membentuk conidiospora. Kemudian yang seksual itu konjugasi penyatuan dua hifa akan menghasilkan ascospora. Kita lihat ya reproduksinya melalui gambar. Nah, kalian perhatikan di sini yang reproduksi aseksualnya dulu Ibu jelaskan. Jadi di sini tadi hifa tumbuh ke atas. Nah, perhatikan di sini hifa tumbuh ke atas, kemudian akan membentuk ini cabang-cabang seperti ini. Ya, nah ini badan seperti ini disebut dengan conidia. Kemudian setiap cabang yang ini, ya, setiap cabang yang ini akan membentuk spora, ya. Nah, sporanya itu disebut dengan conidiospora. Nih, ini bentuk aslinya kalau dia di mikroskop seperti ini adalah bentuk sederhananya. Kemudian kalau yang dia bertunas, jadi ada satu sel membentuk tunas. Setelah tunas itu sempurna, maka dia akan memisah menjadi dua sel seperti ini. Ya, itu yang aseksualnya. Sekarang kita lihat yang seksualnya. Jadi yang seksualnya ada pertemuan atau penyatuan dua hifa tadi ya. Oke, nah penyatuan dua hifa dia akan membentuk suatu badan ya, badannya seperti mangkuk, ascocarp. Nah, di setiap ascocarp atau di setiap badan mangkuknya ini di dalamnya, nah ini ya ada satu bentukan seperti ini. Nah, di setiap satu bentukan seperti ini dia akan membentuk sporanya di sini. Nah, hasilnya itu akan disebut sebagai
Ascospora. Ya. Oke, seperti itu ya. Contohnya, contoh dari Ascomycota. Ya, yang suka kita konsumsi, jamur tape. Ya, untuk tape ataupun untuk pembuatan roti atau biasanya untuk pembuatan donat itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Ya, untuk pembuatan anggur ya itu Saccharomyces ellipsoid. Kemudian untuk pembuatan tuak ya Saccharomyces tuak. Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum itu untuk pembuatan antibiotik penicillin. Penicillium camemberti dan Roqueforti itu untuk pembuatan keju. Jadi perhatikan nama belakangnya ya, tidak semua penicillium untuk antibiotik. Kemudian Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap. Aspergillus oryzae itu untuk pembuatan tape dari singkong atau untuk pembuatan sake, atau kalau di Korea itu disebutnya apa, soju ya. Kemudian Aspergillus flavus itu untuk dia menghasilkan racun, jadi tidak bisa dikonsumsi. Kemudian Neurospora crassa ya itu untuk pembuatan oncom ya, kalian tentu pernah makan oncom ya. Kemudian Trichoderma raceae itu untuk protein sel tunggal, biasanya dikonsumsinya dalam bentuk suplemen. Oke, yang selanjutnya itu Basidiomycota. Cirinya tubuhnya berupa hifa bersekat, mempunyai tubuh buah yang disebut dengan Basidiocarp. Nah, ini bentuk tubuh buahnya bisa bervariasi. Kalau tadi yang Ascomycota hanya bentuk mangkok, kalau yang ini bisa bentuknya payung, bisa bentuknya bulat, bisa bentuknya kuping. Tapi kebanyakan dia akan berbentuk seperti payung ya. Kemudian reproduksinya itu aseksualnya dengan Conidiospora, berarti sama dengan Basidiomycota. Kemudian seksualnya dengan konjugasi peleburan dua hifa ya positif dan negatif akan menghasilkan Basidiospora. Kita lihat reproduksinya ya. Jadi Conidiospora sama ya dengan Ascomycota. Nah, di sini Ibu jelaskan langsung ke yang penyatuan dua hifa. Nah, penyatuan dua hifa positif dan negatif akan membentuk bentukan badan buah Basidiocarp. Nah, di sini dicontohkan yang bentuknya seperti payung. Nah, di bawahnya payung, nah itu ada bilah-bilah ya, ada sekat-sekat itu. Nah, ini contohnya. Nah, di setiap sekat itu akan menghasilkan basidium. Nah, setiap basidium nanti dia akan menghasilkan Basidiospora. Jadi itu ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya, yang biasa kita manfaatkan sebagai makanan ya. Auricula polytricha, jamur kuping, biasanya kita suka melihatnya di sup ya. Kemudian jamur tiram. Nah, ini banyak dibudidayakan karena dia lebih mudah dibudidayakan menggunakan bahannya itu serbuk gergaji. Nah, serbuk gergaji ditaruh di dalam plastik. Nah, nanti disesuaikan dengan suhunya, nanti dia akan tumbuh jamur tiram. Kemudian jamur shiitake. Nah, ini kalau ini agak mahal, ini lebih mudah didapatkan di tukang sayur juga ada ya. Nah, kalau yang ini lebih mahal nih, jamur shiitake. Ya, biasanya kita mendapatkannya dalam bentuk kering. Kemudian jamur merang. Nah, kalau jamur merang sekarang sudah agak jarang ya. Nah, kenapa disebut jamur merang? Merang itu adalah batangnya dari padi. Nah, karena itu disebut dengan dia tumbuhnya di merang ya, sehingga disebut dengan jamur merang. Namanya adalah Volparia volvaceae. Nah, kita lihat beberapa contoh jamur yang tidak bisa dikonsumsi atau bahkan merugikan. Nah, ini kalau kamu lihat jamur yang berwarna-warni, nah ini Amanita phalloides, itu dia tidak bisa dikonsumsi ya, dia akan menghasilkan racun. Kemudian jamur yang merugikan ini pada batang jagung ya, dia berwarna kuning seperti karat ya, disebut dengan jamur karat. Ini sebutannya Puccinia graminis, dia menyebabkan batangnya itu mudah patah atau busuk ya, sehingga dia merugikan. Kemudian ini juga pada jagung, pada tongkolnya atau buah jagungnya ya. Nah, di sini Usilagomaides, dia ini jamur ini ya, menyebabkan gosong atau bengkak pada tongkol jagung.
Nah, biasanya kalau udah seperti ini jagungnya tidak bisa dikonsumsi. Tuh ya, nah itu adalah pembahasan kita ya. Jadi ada jamur, ada 3 jamur yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Tolong dipelajari kembali, dipahami. Kalau ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan. Ya, boleh nanya ke grup WA, boleh nanya juga di e-learning. Ya, oke. Pertemuan kita sampai di sini. Ibu selalu mengingatkan, jaga diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.